Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel YouTube Semarang Gresik Official. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pendaftaran tahap 1 jalur prestasi lomba PPDB Jawa Timur 2021. Sebelum melakukan proses pendaftaran, kalian harus melihat jadwal PPDB 2021, dimana untuk PPDB tahap 1 jalur afirmasi, perbinaan tugas orang tua atau wali, dan prestasi hasil lomba itu untuk pendaftaran tanggal 3 sampai 4 Mei. Terus verifikasi dan validasi oleh sekolah itu tanggal 4 sampai 6 Mei. Terus pengumuman tanggal 7 Mei. Terus konfirmasi oleh siswa yang diterima atau daftar ulang tanggal 7 sampai 8 Mei. Dan semuanya dilakukan secara online. Dan sebelum daftar PPDB tahap 1, pastikan kalian sudah melakukan pengambilan PIN yang dilakukan mulai tanggal 19 April sampai 31 Mei. Jadi jika mau mendaftar tahap 1, pastikan sudah mendapatkan PIN atau melakukan pengambilan PIN sebelum atau paling akhir tanggal 2 Mei, karena tanggal 3 sudah melakukan proses pendaftaran tahap 1. Jadi secara umum tahapan PPDB SMA atau SMK Jatim 2021 seperti ini. Jadi untuk tahap 1 SMA atau SMK itu ada jalur afirmasi sebesar 15%, pindah tugas orang tua maksimal 5%, dan prestasi hasil lomba itu 5%. Selanjutnya untuk jalur prestasi hasil lomba itu kuotanya 5%, ya. Jadi SMA dalam zona atau zona yang berbatasan, untuk SMK dalam atau luar zona, dan hanya dapat memilih satu sekolah. Nah, 5% ini dibagi menjadi dua, yaitu ada lomba akademik 2% dan ada lomba non akademik 3%. Nah, dengan ketentuan yang pertama, perlombaan atau kejuaraan yang dilaksanakan baik secara berjenjang atau tidak berjenjang. Jadi yang dimaksud berjenjang itu kejuaraan atau perlombaan yang dimulai dari tingkat bawah, misalnya dari tingkat kabupaten ke jenjang tingkat provinsi, dari tingkat provinsi ke tingkat nasional, itu berjenjang. Yang kedua, diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan internasional. Yang ketiga, diberikan skor dengan ketentuan tertentu dari seluruh jenis perlombaan atau kejuaraan. Tentunya nanti akan ada ketentuan skor penilaiannya. Jika juara 1 nilainya berapa, juara 2 berapa, juara 3 berapa, dan tingkat perlombaannya itu juga ada skornya, tingkat kabupaten berapa, provinsi berapa, nasional berapa, internasional berapa. Terus yang keempat, diprioritaskan prestasi kategori perorangan atau individu. Jika kuota tidak terpenuhi, maka dilakukan seleksi pada prestasi kategori bergu. Jadi yang diseleksi utama itu jalur atau kategori perorangan. Yang kelima, prestasi bergu, jumlah yang diterima di setiap satuan pendidikan maksimal 2 anak dari setiap jenis perlombaan. Jadi misalnya ada lomba bergu, dalam satu regu itu ada 5 anak, dan 5-5-nya mau daftar di sekolah yang sama, maka yang bisa diterima itu maksimal 2 anak dari 5 anak tersebut di setiap satuan pendidikan. Yang keenam, verifikasi dan legalisasi sertifikat atau piagam dilakukan oleh kepala sekolah asal. Jadi piagam atau sertifikat lomba yang telah dimiliki sebelum diupload itu pastikan sertifikat itu sudah dilegalisir oleh kepala sekolah SMP asalnya, ya. Jadi yang diupload itu berkas sertifikat
atau piagam yang sudah dilegalisir oleh kepala sekolah SMP. Jadi bukan sertifikat atau piagam asli, tapi yang fotokopian yang sudah dilegalisir oleh kepala sekolah asal SMP-nya. Terus yang ketujuh, apabila di dalam sertifikat tidak tertulis jenjang lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari kepala sekolah asal tentang jenjang lombanya. Artinya jika di sertifikat itu tidak tertulis jenjang, misalnya tingkat provinsi, tingkat kabupaten, ataupun tingkat nasional, jika tidak tertulis, maka ada lampiran surat keterangan dari kepala sekolah asal SMP-nya yang menjelaskan bahwa lomba tersebut atau sertifikat tersebut untuk lomba jenjang kabupaten atau kota, atau tingkat provinsi, atau tingkat nasional. Nah, ini sistematika perhitungan skor untuk prestasi lomba. Yang pertama, yang A, untuk prestasi jenjang individu. Jadi untuk kategori lomba yang individu, untuk juara 1 tingkat kabupaten atau kota skornya 16, juara 2 tingkat kabupaten kota 8, juara 3 kabupaten kota nilai skornya 4. Untuk tingkat provinsi, juara 1 nilainya 32, juara 2 16, dan juara 3 8. Untuk tingkat nasional, juara 1 nilainya 64, juara 2 32, juara 3 16. Untuk tingkat internasional, juara 1 nilainya 128, juara 2 nilainya 64, dan juara 3 nilainya 32. Untuk prestasi jenjang lomba yang bergu, untuk tingkat kabupaten atau kota, juara 1 nilainya 8, juara 2 skornya 4, juara 3 skornya 2. Untuk tingkat provinsi, juara 1 16, juara 2 8, juara 3 4. Dan tingkat nasional, juara 1 32, juara 2 16, dan juara 3 8. Untuk tingkat internasional, juara 1 64, juara 2 32, dan juara 3 16. Selanjutnya untuk prestasi yang tidak berjenjang. Untuk tingkat atau untuk kategori individu, juara 1 tingkat kabupaten atau kota nilainya 8, juara 2 4, dan juara 3 2. Untuk tingkat provinsi, juara 1 skornya 16, juara 2 8, dan juara 3 4. Tingkat nasional, juara 1 32, juara 2 16, dan juara 3 8. Untuk tingkat internasional, juara 1 skornya 64, juara 2 32, juara 3 16. Terus untuk prestasi tidak berjenjang kategori bergu, juara 1 tingkat kabupaten atau kota nilainya skornya 4, juara 2 2, juara 3 1. Tingkat provinsi, juara 1 8, juara 2 4, dan juara 3 2. Untuk tingkat nasional, juara 1 16, juara 2 8, dan juara 3 4. Kelas tingkat internasional, juara 1 32, juara 2 16, juara 3 8. Terus untuk khusus tahfidz Quran, untuk anak-anak yang hafal Quran, skornya adalah sebagai berikut. Jika hafal 5 sampai 9 juz, skornya 16. Jika hafal 10 sampai 19 juz, skornya 32. Untuk yang hafal 20 sampai 29 juz, nilainya 64. Terus yang hafal 30 juz, skornya 128. Nah, dan disertai dengan sertifikat atau bukti bahwa anak tersebut memang benar hafal Al-Quran, dan sertifikat tersebut dikeluarkan oleh pondok pesantren atau lembaga tahfidzul Quran dan digalisir oleh kantor Kemenak kabupaten atau kota. Jadi untuk khusus yang tahfidz Quran harus menyertakan sertifikat yang menjelaskan bahwa anak itu hafal Al-Quran yang dikeluarkan oleh pondok pesantren atau lembaga tahfidzul Quran
dan dilegalisir oleh kantor Kemenak kabupaten kota. Terus delegasi sekolah yang dikirim di tingkat provinsi atau nasional atau internasional, skor dihitung dengan cara yang pertama, delegasi individu setara dengan juara 3 prestasi tidak berjenjang individu sesuai tingkatannya. Untuk delegasi yang bergu setara dengan juara 3 prestasi tidak berjenjang bergu sesuai tingkatannya. Nah, jadi itu sistematika perhitungan skor untuk prestasi lomba yang dimiliki. Selanjutnya untuk mendaftarkan PPDB Jatim 2021 jalur prestasi lomba, silakan buka web ppdbjatim.net, terus pilih kota sekolah tujuan. Selanjutnya pilih sub menu jalur prestasi pada menu pendaftaran. Di menu pendaftaran pilih jalur prestasi. Selanjutnya login dengan menginputkan NISN dan PIN, kemudian mencentang captcha serta menekan tombol login. Jika ingin mendaftar jenjang SMA, maka pilih tombol pendaftaran SMA dan memilih sekolah yang dituju, kemudian pilih tombol lanjutkan proses. Selanjutnya melakukan konfirmasi sekolah yang dituju. Jika yakin, maka menekan tombol ya saya yakin, dan jika tidak, maka menekan tombol belum yakin. Selanjutnya mengisi form prestasi lomba dan mengunggah bukti berupa piagam atau sertifikat, kemudian menekan tombol lanjutkan proses. Berkas foto itu harus sesuai dengan yang diminta oleh sistem, yaitu berkas foto yang diperbolehkan yaitu formatnya JPG, JPG atau PNG. Terus ukuran minimal berkas foto yang diperbolehkan 200 KB, dimensi panjang minimum berkas foto yang diperbolehkan 600 pixel. Jika ukuran berkas yang diunggah melebihi 400 KB, sistem akan otomatis melakukan penyesuaian ukuran. Nah, jadi piagam atau sertifikat diupload di sini, klik tombol browse dan pilih foto atau sertifikat lombanya. Dan ini keterangannya ini diisi semua, jenis prestasinya, dipilih prestasi apa, terus tahun prestasinya tahun berapa sesuai dengan yang di sertifikat atau piagam, terus tingkat prestasinya jenjang apa, kabupaten, kota atau provinsi atau nasional. Terus peringkatnya, pilih juaranya, juara 1, 2 atau 3. Terus deskripsikan itu kata jenis deskripsinya, diisi lombanya ya, lomba apa yang sesuai dengan yang ada di sertifikat atau piagam. Selanjutnya melakukan konfirmasi. Jika yakin, maka pilih tombol ya saya yakin. Jika tidak, maka pilih tombol belum yakin. Selanjutnya melakukan konfirmasi data pendaftaran dan mengecek berkas yang diupload. Jika sudah yakin, maka tekan tombol kirim. Jika ingin membatalkan, tekan tombol batalkan pendaftaran, dan jika ingin kembali pada proses sebelumnya, maka tekan tombol kembali. Jadi silakan dicek lagi, pastikan data yang di input sudah benar, data pilihan sekolahnya mana, terus data prestasinya, jenis prestasi apa, akademik atau non akademik, terus tahunnya berapa, tingkatnya nasional, provinsi atau kabupaten, terus juaranya, terus foto piagam atau sertifikat hasil lombanya. Selanjutnya melakukan konfirmasi. Jika yakin, maka pilih tombol ya saya yakin. Jika tidak, maka pilih tombol belum yakin. Jika sudah, maka pendaftaran telah selesai dan calon peserta didik dapat mencetak bukti pendaftaran dengan menekan tombol cetak. Jadi kalau sudah muncul tampilan selamat berhasil melakukan pendaftaran, berarti proses pendaftaran untuk jalur prestasi lomba sudah selesai dan bisa mencetak bukti pendaftaran. Sekian video kali ini.
Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa menyalakan loncengnya, dan juga share video ini jika bermanfaat untuk teman-teman kalian yang belum mengerti, dan bisa mengisi kolom komentar jika ada pertanyaan. Dan sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tegakkan Panji FM.